Shalom, kami dari kelompok 6, saya Elsa Kadang dan dua teman lainnya, Lady Prinita dan Asaf Andrew. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sistem imun. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Jadi, imunitas adalah suatu sistem dalam tubuh yang dapat mendeteksi benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan kelainan atau suatu penyakit dalam tubuh. Tanpa sistem imun sendiri, kita akan mudah terkena penyakit akibat virus, bakteri, dan kelainan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem imun bekerja. Jadi pada awalnya itu, ketika zat asing atau antigen masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut yang disebut antibodi. Nah, proses pembentukan antibodi itu caranya adalah beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan juga dia akan memberikan respon. Kemudian sel-sel tersebut akan merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Setelah itu, sel T akan mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Selanjutnya, sel T itu dia juga akan memberikan sinyal pada sel-sel lain seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, nantinya antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu. Jadi supaya ketika zat asing tersebut masuk kembali, antibodi sudah mengenal sehingga nanti bisa langsung dilawan zat asing tersebut. Shalom, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 2, yaitu salah satu penyakit yang terjadi pada sistem imun tubuh ialah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus antigen. Nah, kaitan vaksin dengan sistem imun itu apa? Jelaskan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Vaksinasi ini sangat berkaitan erat dengan imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Vaksinasi atau biasa juga disebut dengan imunisasi. Imunisasi juga berlaku untuk manusia berusia remaja, dewasa, bahkan lanjut usia atau lansia, serta berlaku untuk semua gender baik perempuan maupun laki-laki. Vaksinasi merupakan upaya bentuk pencegahan penyakit yang paling efektif dan efisien, sehingga vaksinasi ini telah diterapkan oleh semua negara di seluruh dunia. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh. Itu dibagi menjadi dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Pada sistem kekebalan tubuh non-spesifik, antibodi yang ada tidak menarget antigen tertentu, contohnya lapisan kulit dan makrofag. Adapun sistem kekebalan tubuh yang kedua, yaitu sistem kekebalan tubuh spesifik, yaitu antibodi yang memiliki target tertentu. Pada sistem kekebalan tubuh spesifik ini bekerja lebih cepat dan efektif dalam mengatasi infeksi. Contohnya, antibodi khusus ini seperti vaksinasi yang diberikan sebagai antibodi anti campak, ada juga antibodi anti hepatitis B, dan lain sebagainya. Vaksinasi atau imunisasi itu menjadi pencegahan primer penyakit dengan memasukkan antigen atau benda asing ke dalam tubuh. Benda asing yang sengaja dimasukkan itu biasanya bisa berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau juga bisa berupa komponen dari virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut. Adapun tujuan utama memasukkan antigen atau benda asing itu dalam pembentukan kekebalan tubuh terhadap antigen tersebut jika virus atau bakteri yang sebenarnya menginfeksi tubuh. Peran vaksinasi ini memperkenalkan antigen untuk memicu produksi antibodi yang spesifik dan bertahan lama di dalam tubuh. Antibodi yang spesifik dan kuat ini juga menandakan sistem kekebalan tubuh atau imunitas menjadi baik dalam melawan infeksi, patogen atau organisme jahat yang menyerang tubuh dari dalam. Namun apabila sistem kekebalan tubuh spesifik ini tidak membentuk respon cepat dan respon yang baik, maka ini akan bersifat mematikan bagi tubuh. Ini bersifat mematikan karena infeksi ini dapat menyebar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu ini dapat menjadi hal yang berbahaya juga. Singkatnya, vaksin akan membuat tubuh seseorang untuk mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga bila seseorang itu terpapar bakteri atau terpapar virus tersebut tubuhnya akan menjadi lebih kebal. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit.
sehingga penyakit itu akan stop menyebar dan virus itu akan stop menyebar sehingga orang menjadi lebih kebal dan lebih kuat ketika orang tersebut mengenai atau terpapar virus tersebut. Nah, jadi itu penjelasan saya mengenai pertanyaan nomor 2. Shalom teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya vaksinasi. Nah, upaya yang ditawarkan oleh pemerintah sendiri ialah vaksinasi. Tapi tidak semua orang itu mau untuk divaksin karena dengan banyaknya alasan yang beredar, mungkin karena mereka mendengar vaksin itu ada chipnya, jadi mereka takut dan lain sebagainya. Selain itu juga dengan vaksin itu memungkinkan bahwa zat asing atau benda asing itu dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan melalui suntikan vaksin tersebut. Banyak orang seperti berpikir bahwa lebih baik tidak usah divaksin daripada cari masalah atau cari penyakit, sehingga membuat kondisi seseorang itu akan semakin melemah dan lebih mudah untuk terserang penyakit tersebut. Sehingga seringkali orang berpikir seperti itu, tetapi kita dituntut dan satu-satunya cara untuk mencegah COVID-19 ini ya dengan cara divaksin. Sekarang itu segala sesuatunya mulai semakin ribet karena segala sesuatunya itu harus dan wajib seperti scan peduli lindungi atau menunjukkan kartu vaksin. Mau tidak mau ya kita harus divaksin. Contohnya masuk mall atau jalan jauh melalui darat ataupun udara. Maka dari itu, solusi untuk mengajak seluruh masyarakat untuk vaksin ialah dengan cara mengedukasi menyangkut program vaksinasi COVID-19. Nah, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa pemerintah mengedepankan cara persuasif mengenai hal tersebut. Pemerintah melakukan edukasi ke seluruh kalangan masyarakat menyangkut program vaksinasi tersebut. Vaksin COVID-19 sendiri itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan mengurangi gejala penyakit yang timbul. Walaupun demikian, tetapi masih banyak sekali orang-orang itu yang ragu atau enggan untuk divaksin. Nah, kita dapat melakukan sejumlah cara untuk mengajak orang terdekat agar mau untuk divaksin secepatnya. Seperti mengajak orang tua, saudara, teman, kerabat, sahabat, atau lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan pendekatan secara personal, mungkin mulai dari mendengarkan alasan mengapa mereka tidak mau divaksin, kemudian memberikan solusi akan itu semua, dan hingga memberi mungkin bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti atau data-data yang menunjukkan bahwa vaksin itu memang betul adanya dan memang efektif. Tetapi masih banyak sekali orang-orang itu yang ragu atau enggan untuk divaksin. Nah, kita dapat melakukan sejumlah cara untuk mengajak orang terdekat agar mau untuk divaksin secepatnya. Seperti mengajak orang tua, saudara, teman, kerabat, sahabat, atau lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan pendekatan secara personal, mungkin mulai dari mendengarkan alasan mengapa mereka tidak mau divaksin, kemudian memberikan solusi akan itu semua, dan hingga memberi mungkin bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti atau data-data yang menunjukkan bahwa vaksin itu memang betul adanya dan memang efektif untuk menjaga tubuh kita, menjaga sistem imun kita agar tetap kuat di masa pandemi. Oke, selain itu mungkin dengan cara membantu mengatasi ketakutan yang mereka rasakan, yang mereka alami, tetapi kita jangan pernah menganggap ketakutan mereka itu sebagai hal yang remeh, dikarenakan kita harus mengetahui terlebih dahulu mereka itu takut karena apa, entah itu mungkin trauma masa lalu atau hal yang lainnya. Kita perlu mencari tahu lebih dalam lagi agar kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, untuk mengatasi ketakutan tersebut, itu kita bisa menggunakan kata-kata dan intonasi yang menenangkan mereka saat berbicara dengan mereka, dan bukan omong kosong yang memaksakan pendapat orang lain. Yang selanjutnya, sebagian orang itu enggan untuk divaksin karena percaya pada berita-berita hoax di luar sana. Dan untuk meyakinkan mereka itu, buktikan bahwa informasi itu ialah kabar yang bohong dan tunjukkan fakta sebenarnya, fakta yang benarnya itu seperti apa. Selain itu, mungkin dengan memberikan contoh nyata, beberapa orang juga itu tidak mau divaksin karena takut akan bahaya dan efek samping dari vaksin yang masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka juga takut apa yang akan terjadi setelah itu, reaksi apa yang akan mereka keluarkan setelah vaksin itu masuk ke dalam tubuh mereka. Tetapi kita bisa menjelaskan pada mereka bahwa vaksin itu aman untuk digunakan, aman untuk dimasukkan ke dalam tubuh, dan efek samping yang muncul itu cenderung ringan dan berbeda-beda pada setiap orang. Untuk meyakinkan, mungkin kita bisa memberikan contoh orang-orang yang terdekat yang sudah divaksin, atau contoh diri kita sendiri yang sudah divaksin.
untuk mencegah dan mengurangi gejala COVID-19 itu vaksin ini memang sangat berpengaruh dan mempercepat herd immunity. Oke, untuk pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu menerima vaksin COVID-19 lebih dari 1 kali? Karena vaksin kemungkinan sistem imun tubuh mempelajari virus lebih bekerja secara efektif. Itu saja yuk pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sama-sama. Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Andrew, Elsa, dan juga Lady. Sekarang kami akan menyampaikan kesimpulan, saran, serta refleksi dari hasil kerja biologi kami. Yang pertama mengenai kesimpulan. Jadi vaksinasi sangat penting untuk dilakukan untuk mengurangi terpaparnya COVID-19. Dengan adanya vaksin COVID-19 ini membantu sistem imun untuk lebih kuat bertahan dan melawan virus yang masuk nantinya. Dengan melakukan vaksin COVID-19, kita membantu mengurangi persentase terkena COVID-19. Seperti yang diketahui bersama, bahwa kita sangat rentan untuk terinfeksi COVID-19, apalagi untuk lansia dan juga orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Manfaat lainnya ialah dengan adanya vaksin, perlahan dunia mulai pulih dan kembali normal menjalankan segala aktivitasnya, dan juga untuk tubuh kita, sistem imun akan semakin beradaptasi dengan segala sesuatunya. Oke, yang selanjutnya saya akan memberitahukan saran dari kelompok kami supaya kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, jadi dengan adanya vaksin COVID-19 ini, angka terpaparnya seseorang dari virus COVID dan kematian itu semakin menurun dari hari ke hari dengan perlahan tapi pasti. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang tidak mau untuk divaksin. Maka dari itu, jika kita lihat lebih luas lagi, tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi beberapa bidang lainnya juga seperti ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami sangat menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa segera mendapatkan vaksin di puskesmas atau rumah sakit terdekat dan berpartisipasi untuk menuju Indonesia sehat. Oke, sekarang masuk pada bagian yang terakhir, saya akan memberitahukan refleksi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Nah, yang pertama itu kita berlandaskan paparan kita, yaitu pada ayat 1 Korintus pasal ketiga ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, yang berbunyi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan di ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan kita bertanggung jawab atas tubuh kita. Dan sebelumnya mungkin kita tidak menyadari bahwa pentingnya peran dari vaksin tersebut pada tubuh kita untuk melakukan vaksin COVID-19 ini. Namun setelah mendapatkan pemahaman dan setelah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 ini dan manfaat dari vaksinasi ini, sebagai anak Tuhan kita mau untuk melakukannya sebagai bentuk kita menjaga dan bertanggung jawab atas tubuh yang sudah Tuhan berikan. Selain itu, kita juga harus berhikmat dalam menentukan pilihan, karena Tuhan berikan kita akal budi dan pengetahuan untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.